Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Indonesia? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan Ibu Nur Hasanah pada pelajaran Bahasa Indonesia. Doa kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, igal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan satu buah video pembacaan puisi karyanya Khairil Anwar yang berjudul Doa. Sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran kita. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang teks puisi tingkat SMP bersama Ibu Nur Hasanah. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu KD 3.8 menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. 4.8 menyampaikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tertulis, lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun teks puisi. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.8.1 menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi. 3.8.2 menyimpulkan struktur fisik dan struktur batin teks puisi. 4.8.1 menulis teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun teks puisi. Tujuan kegiatan pembelajaran 1. Setelah membaca teks puisi, kalian diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi dengan tepat. 2. Setelah membaca teks puisi, kalian mampu menyimpulkan isi puisi dengan benar. 3. Setelah mempelajari unsur-unsur pembangun puisi dan langkah-langkah membuat puisi, kalian mampu menulis teks puisi bebas dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya dengan benar. Apa itu puisi? Puisi merupakan ide, pikiran, dan perasaan seseorang mengenai suatu hal yang diungkapkan melalui rangkaian kata-kata yang indah. Anak-anak hebat Indonesia, menulis puisi itu tidak susah karena ketika kita menuliskan ide, gagasan, perasaan yang kita alami ke dalam bentuk tulisan,
itu sudah bisa disebut puisi. Contohnya, ketika kalian berangkat ke sekolah, sampai di sekolah, kalian menuangkan apa yang kalian temui di perjalanan. Kalian menuliskan ide ke dalam tulisan. Contoh, mentari pagi menyapaku, namun ku tak berani menatapnya. Pancaran sinarnya begitu ramah, sampai ku tertunduk malu dibuatnya. Nah, dari contoh tersebut, kalian bisa membuat sebuah puisi berdasarkan apa yang kalian alami, baik itu dari pendengaran maupun penglihatan. Baiklah, kita akan belajar unsur-unsur pembangun teks puisi. Teks puisi dibangun oleh dua struktur. Yang pertama yaitu struktur fisik. Struktur fisik adalah unsur pembangun teks puisi yang nampak dari susunan kata-katanya. Struktur fisik ini terdiri dari 6. 1. Tipografi, 2. Diksi, 3. Imaji, 4. Kata konkret, 5. Majas, 6. Perseifikasi. Unsur pembangun yang kedua yaitu struktur batin. Struktur batin adalah struktur yang tidak nampak dalam teks puisi, namun ada di dalam teks puisi. Struktur batin terdiri dari 1. Tema, 2. Rasa, 3. Nada, 4. Amanat. Agar kalian lebih memahami struktur fisik yang ada di dalam teks puisi, bagian yaitu akan kita ulas satu per satu. Tipografi bisa disebut juga dengan perwajahan puisi atau bentuk tatanan penulisan puisi seperti jumlah baris dalam setiap bait. Bisa juga halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, diksi. Pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata dapat mengungkap banyak hal. Maka kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. Pilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata-kata. Yang ketiga, imaji atau citraan. Susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi 3. Imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, imaji raba atau sentuh, imaji taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami penyair. Struktur yang kelima adalah majas. Majas adalah
bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Adapun macam-macam majas antara lain ada metafora, simile, personifikasi, litotes, ironi, sinekdok, eufemisme. Majas-majas tersebut bisa kalian buka di Google untuk menambah pengalaman kalian tentang majas, agar puisi yang kalian buat bisa indah dan menarik. Yang keenam, versifikasi rima atau irama. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris. Yang kedua, irama adalah alunan yang terdiri dari irama adalah alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi. Baiklah, kita akan mempelajari struktur puisi yang kedua, yaitu struktur batin, yang terdiri dari tema, perasaan, nada dan suasana, dan amanat. Kita akan ulas satu persatu. Tema adalah gagasan pokok yang ingin dibawakan oleh penyair dalam puisinya, berfungsi sebagai landasan utama penyair dalam pengembangan puisinya. Yang kedua, perasaan. Rasa syukur, kerinduan, kegelisahan, atau pernyataan kasih sayangnya terhadap seseorang, hingga kekaguman terhadap keindahan alam. Rasa juga yaitu sifat penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga yaitu nada dan suasana. Nada adalah sikap tertentu yang dibuat oleh penyair terhadap pembaca. Apakah puisi bersifat menasehati, menyindir, atau hanya memberikan suatu gagasan dan cerita tertentu? Suasana adalah akibat yang ditimbulkan dari sikap, ekspresi, dan unsur lain dari puisi terhadap pembacanya. Yang keempat yaitu amanat. Amanat adalah makna yang berupa pesan atau gagasan keseluruhan yang dapat disimpulkan atau ingin disampaikan oleh penulisnya kepada para pendengar atau pembaca puisi yang telah dibuat oleh seorang penyair. Langkah-langkah menyimpulkan puisi. 1. Membaca atau menyimak teks puisi. 2. Memahami puisi dengan membuat parafrase. 3. Menentukan dan mengartikan kata-kata sulit. 4. Menulis kembali parafrase yang telah dibuat. Saya harap kalian sudah memahami unsur-unsur pembangun yang ada di dalam teks puisi. Baiklah, agar kalian lebih memahami lagi unsur pembangun yang ada di dalam teks puisi, mari bersama-sama kita menganalisis struktur fisik dan struktur batin yang ada di dalam teks puisi. Di sini saya sudah menyediakan puisi Hujan Bulan Juni karyanya Sapardi Djoko Damono. Kita akan bersama-sama menganalisis struktur fisik yang ada di dalam puisi Hujan Bulan Juni ini.
Struktur fisik yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tipografi. Dari puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono ini bisa kita lihat Sapardi Djoko Damono menulis puisinya secara konsisten. Mengapa secara konsisten? Karena beliau menulis puisi yang terdiri dari 3 bait dan dalam setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Ini yang dinamakan baris. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon yang berbunga itu. Inilah yang dinamakan dengan perwajahan atau tipografi yang ada di dalam teks puisi. Struktur yang kedua yang akan kita pelajari yaitu imaji yang ada di dalam kutipan puisi dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon yang berbunga itu. Dari kata dirahasiakannya rintik rindunya ini termasuk ke dalam imaji pendengaran. Karena suara rintik bisa didengar. Di sini penyair mengajak seorang pembaca merasakan, mendengarkan rintik yang menuntut ke pendengaran seorang pembaca atau pendengar. Yang kedua, kepada pohon yang berbunga itu. Penyair seolah-olah mengajak pembaca atau pendengar untuk melihat bunga yang ditunjukkannya tersebut. Berbunga itu bisa kita lihat dari kata tersebut. Struktur fisik yang ketiga yaitu diksi. Dari kata yang sudah saya beri warna merah ada kata tabah, bijak, arif. Di sini penyair memilih kata-kata yang jarang digunakan untuk memperindah puisi yang dibuatnya. Ada kata tabah, bijak, dan arif. Untuk struktur yang keempat yaitu ada majas. Majas yang lebih dominan dari puisi Hujan Bulan Juni ini yaitu majas personifikasi. Yang artinya yaitu benda yang seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Tak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih bijak dari Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih arif dari Hujan Bulan Juni. Dari kata yang dipilih oleh pengarang ini, ada kata tabah, bijak, arif merupakan sifat yang dimiliki oleh manusia. Namun di sini kata tersebut dipasangkan dengan kata hujan. Maka dinamakan majas personifikasi. Untuk struktur fisik yang terakhir atau yang keenam, yaitu bisa dilihat dari, yaitu terdapat rima pengulangan bunyi huruf R pada kalimat puisi tersebut. Di sini kita bisa lihat pengulangan bunyi huruf R pada kata dibiarkannya terucapkan diserap akar. Jadi bisa kita lihat rima yang ada di dalam puisi Hujan Bulan Juni yaitu terdapat pengulangan bunyi huruf R pada setiap kata. Baiklah, kita akan membahas contoh analisis dari struktur batin dalam puisi Hujan Bulan Juni. Struktur batin yang pertama yaitu tema. Tema yang ada di dalam puisi Hujan Bulan Juni yaitu cinta terpendam yang tak terucapkan.
perasaan yang digambarkan pengarang pada puisi Hujan Bulan Juni yaitu perasaan orang yang sabar meski harus memendam rasa. Bisa kita lihat dari kata tabah, bijak, dan arif. Untuk amanatnya, dalam puisi Hujan Bulan Juni yaitu mengingatkan kepada semua manusia untuk memiliki sifat diantaranya ketabahan, kearifan, kebijakan dalam keadaan berat sekalipun. Karena sesuatu yang kita inginkan belum tentu bisa kita dapatkan. Nada. Puisi Hujan Bulan Juni adalah kegetiran. Hal ini ditujukan dengan penerapan abjad R yang berulang-ulang. Baiklah, untuk melatih kemampuan kalian dalam menganalisis unsur-unsur pembangun yang ada di dalam teks puisi, saya sudah menyiapkan LKPD yang berisi puisi doa karyanya Chairil Anwar. Tuliskan analisis struktur fisik teks puisi tersebut. Untuk mempermudah kalian dalam belajar, di sini saya juga sudah menyediakan tabel struktur fisik puisi. Di sini ada tipografi, diksi, imaji, kata konkret, versifikasi, rima, dan majas. Jadi, kalian tinggal menuliskan tipografinya bagaimana, diksinya bagaimana, imajinya bagaimana, kata konkretnya seperti apa, versifikasinya apa, rima dan majasnya bagaimana. Yang kalian temukan pada puisi doa karya Chairil Anwar. LKPD kedua, saya juga sudah menyediakan satu buah puisi doa, masih sama dengan LKPD yang pertama, yaitu tentang doa karya Chairil Anwar. Di sini, kalian bisa menuliskan analisis struktur batin teks puisi tersebut. Untuk mempermudah juga, saya sudah menyiapkan tabel yang berisi struktur batin puisi, yang terdiri dari tema, perasaan, nada, dan amanat. Bacalah, resapilah agar kalian bisa belajar menganalisis unsur-unsur pembangun yang ada di dalam teks puisi. Selamat berlatih anak-anak hebat Indonesia. Sukses selalu buat kalian. Dan semoga selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di video pembelajaran Ibu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.